Malam itu, kereta melaju dengan tenang di antara kota-kota yang terlelap. Suara deru mesin dan getaran lembut dari rel menjadi latar belakang yang menenangkan bagi penumpang yang lelah. Di dalam gerbong, lampu-lampu berpendar lembut, menciptakan suasana yang intim meskipun kereta dipenuhi oleh orang-orang yang tidak saling mengenal. Di sudut jendela, seorang wanita muda bernama Maya duduk sendirian, menatap keluar dengan tatapan kosong. Maya adalah seorang pekerja kantoran yang menjalani rutinitas harian yang monoton. Setiap hari, dia bangun pagi, berangkat ke kantor, dan kembali ke rumah dengan perasaan lelah dan hampa. Meskipun dia memiliki pekerjaan yang stabil dan teman-teman yang baik, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Dia merasa terjebak dalam siklus yang tidak pernah berakhir, dan malam ini, rasa kesepian itu semakin menyengat. Dia menghela napas panjang, mencoba mengusir pikiran-pikiran gelap yang mengganggu. Saat kereta melaju, dia melihat pemandangan luar yang blur, lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seolah mengingatkannya akan kehidupan yang penuh warna yang tidak pernah dia jalani. Maya merindukan petualangan, cinta, dan kebebasan. Namun, semua itu terasa jauh dari jangkauannya. Tiba-tiba, pintu gerbong terbuka, dan seorang pria tampan memasuki kereta. Dia memiliki rambut hitam yang sedikit berantakan, mata yang tajam, dan senyuman yang menawan. Pria itu mencari tempat duduk, dan matanya bertemu dengan Maya. Dalam sekejap, ada sesuatu yang mengalir di antara mereka, sebuah ketertarikan yang tak terduga. Pria itu mendekat dan duduk di sebelah Maya. "Apakah tempat ini kosong?" tanyanya dengan suara yang dalam dan menenangkan. Maya mengangguk, sedikit terkejut dengan kehadirannya. "Ya, silakan duduk." "Terima kasih. Nama saya Rizky," katanya sambil mengulurkan tangan. "Maya," jawabnya sambil menjabat tangan Rizky. Sentuhan itu membuatnya merasakan getaran yang aneh, seolah ada aliran listrik yang menghubungkan mereka. Setelah beberapa saat hening, Rizky memecah kebisuan. "Kau sering naik kereta malam seperti ini?" Maya menggeleng. "Tidak juga. Hari ini aku pulang dari kantor. Biasanya aku lebih suka naik angkutan umum yang lebih cepat." "Ah, jadi kau pekerja kantoran?" Rizky bertanya, matanya bersinar dengan rasa ingin tahu. "Ya, aku bekerja di sebuah perusahaan pemasaran. Cukup membosankan, sebenarnya," jawab Maya, sedikit tersenyum. Rizky tertawa kecil. "Aku mengerti. Aku juga pernah merasakan hal yang sama. Terkadang, hidup ini terasa seperti rutinitas yang tidak ada habisnya." Maya merasa terhubung dengan Rizky. Dia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memahami perasaannya. Mereka mulai berbagi cerita tentang pekerjaan, impian, dan harapan. Rizky bercerita tentang perjalanan hidupnya. Bagaimana dia berusaha mengejar mimpinya sebagai seorang fotografer. Dia menceritakan tentang tempat-tempat indah yang pernah dia kunjungi dan pengalaman-pengalaman menarik yang dia alami. Maya terpesona mendengarkan cerita Rizky. Dia bisa merasakan semangat dan gairah dalam suaranya. Setiap kata yang diucapkan Rizky seolah membangkitkan rasa ingin tahunya yang terpendam. Dia ingin tahu lebih banyak tentang pria ini, tentang kehidupannya yang penuh warna dan petualangan. "Bagaimana denganmu, Maya? Apa impian terbesarmu?" tanya Rizky, menatapnya dengan serius. Maya terdiam sejenak, terkejut dengan pertanyaan itu. Dia tidak pernah benar-benar memikirkan impian terbesarnya. Aku ingin merasakan kebebasan. Melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatku merasa hidup." Jawabnya, suaranya bergetar sedikit. Rizky tersenyum, seolah memahami apa yang dia rasakan. Kebebasan itu penting. Kita tidak boleh terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak mengejar apa yang kita inginkan. Maya merasa terinspirasi oleh kata-kata Rizky. Dia ingin berani mengambil langkah, tetapi rasa takut dan keraguan selalu menghantuinya. Namun, saat melihat Rizky, dia merasakan dorongan untuk mencoba. Ada sesuatu dalam diri pria ini yang membuatnya merasa aman dan berani. Saat kereta melaju lebih jauh, mereka terus berbincang, tertawa, dan saling berbagi cerita. Maya merasa seolah waktu berhenti, dan dunia di luar jendela menjadi tidak berarti. Dia hanya ingin menikmati momen ini, merasakan kehadiran Rizky di sampingnya. Namun, saat kereta memasuki terowongan, suasana berubah.
Lampu-lampu di dalam gerbong padam sejenak, dan kegelapan menyelimuti mereka. Maya merasakan detak jantungnya meningkat. Dalam kegelapan itu, Rizky meraih tangannya, dan Maya tidak bisa menolak. Dia merasakan kehangatan telapak tangan Rizky yang kuat, dan seolah-olah semua ketakutan dan keraguan menghilang. Ketika lampu kembali menyala, Rizky menatap Maya dengan intens. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, sebuah ketegangan yang tak terucapkan. Maya merasa jantungnya berdegup kencang, dan dia tahu bahwa momen ini akan mengubah segalanya. Apakah kau percaya pada takdir? Tanya Rizky. Suaranya lembut namun penuh makna. Maya mengangguk, meskipun dia tidak sepenuhnya yakin. Mungkin. Kenapa? Karena aku merasa kita bertemu di sini untuk suatu alasan. Jawab Rizky, senyumnya mengembang. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Maya tidak bisa menahan senyumnya. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan ini. Mungkin, hanya mungkin, hidupnya akan berubah setelah malam ini. Dia ingin percaya bahwa ada harapan, bahwa dia bisa menemukan kebahagiaan dan cinta yang selama ini dia cari. Saat kereta melanjutkan perjalanannya, Maya dan Rizky terus berbincang, berbagi impian dan harapan. Mereka tidak menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya sekadar perjalanan pulang, tetapi juga perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Sebuah awal yang baru, sebuah cinta yang tak terduga, dan sebuah perubahan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Maya duduk di kursi kereta, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Setelah momen ciuman yang tak terduga dalam kegelapan terowongan, suasana di dalam gerbong terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, seolah-olah waktu berhenti sejenak untuk memberi mereka kesempatan merenungkan apa yang baru saja terjadi. Rizky, yang duduk di sampingnya, menatapnya dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Senyumnya yang menawan membuat Maya merasa seolah-olah mereka berdua adalah satu-satunya orang di dunia ini. Dia bisa merasakan ketulusan dalam tatapan Rizky, dan itu membuatnya merasa nyaman sekaligus berdebar-debar. Maaf jika itu terlalu mendadak, Rizky berkata, suaranya lembut namun penuh percaya diri. Aku hanya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Maya tersenyum, meskipun hatinya bergejolak. Aku juga merasakannya, jawabnya. Suaranya hampir berbisik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan pulang yang biasa ini akan membawa pertemuan yang begitu mendalam. Mereka mulai berbincang lebih banyak, membahas berbagai hal dari hobi hingga impian. Rizky bercerita tentang pekerjaannya sebagai fotografer. Bagaimana dia suka menangkap momen-momen indah di kehidupan sehari-hari. Maya terpesona mendengar tentang petualangan Rizky, tentang tempat-tempat yang telah dia kunjungi dan orang-orang yang telah dia temui. Bagaimana denganmu, Maya? Apa yang membuatmu bahagia? Tanya Rizky, menatapnya dengan penuh perhatian. Maya terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. Dia merasa seolah-olah dia baru saja ditanya tentang sesuatu yang sangat pribadi. Aku tidak tahu. Sepertinya aku sudah terjebak dalam rutinitas yang monoton. Bekerja, pulang, tidur, dan begitu seterusnya. Kadang-kadang aku merasa seperti robot. Jawabnya, suaranya penuh kerentanan. Rizky mengangguk, memahami. Kita semua pernah merasakannya. Tapi hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam rutinitas yang membosankan. Kita harus mencari kebahagiaan di luar zona nyaman kita. Maya merasa terinspirasi oleh kata-kata Rizky. Dia ingin merasakan kebebasan dan petualangan, tetapi rasa takut selalu menghalanginya. Tapi bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku membuat keputusan yang salah? Tanyanya, suaranya bergetar. Setiap keputusan memiliki risikonya sendiri. Tapi kadang-kadang, kita harus berani mengambil langkah pertama. Siapa tahu, mungkin itu akan membawamu ke tempat yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Rizky menjawab dengan keyakinan. Maya menatap Rizky, merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Dia tidak bisa mengabaikan daya tarik yang kuat ini, seolah-olah ada magnet yang menarik mereka satu sama lain. Dia merasa seolah-olah Rizky bisa melihat ke dalam jiwanya, memahami keraguan dan ketakutannya. Saat kereta melaju, mereka berbagi tawa dan cerita, dan Maya merasa semakin nyaman. Rizky memiliki cara untuk membuatnya merasa istimewa, seolah-olah dia adalah satu-satunya wanita di dunia ini. Maya tidak bisa menahan senyumnya saat Rizky menceritakan lelucon dan kisah-kisah lucu dari pengalamannya. Namun,
Di balik kebahagiaan itu, ada rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Dia tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih. Tetapi dia juga khawatir tentang apa yang akan terjadi setelah kereta berhenti. Apakah mereka akan saling melupakan? Ataukah ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam? Ketika kereta memasuki stasiun berikutnya, Maya merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tidak ingin pertemuan ini berakhir. Dia ingin lebih banyak waktu bersama Rizky, untuk mengenalnya lebih dalam. Kau akan pergi kemana setelah ini? Tanyanya, berusaha untuk tidak terdengar terlalu berharap. Aku akan ke Jakarta. Ada beberapa pekerjaan yang harus aku selesaikan, jawab Rizky. Tapi aku berharap bisa bertemu lagi denganmu. Maya merasa harapannya terbangun. Aku juga berharap begitu, katanya, meskipun dia tidak tahu bagaimana cara mengatur pertemuan itu. Saat kereta melaju lagi, Rizky meraih tangan Maya, menggenggamnya dengan lembut. Kita bisa membuat rencana. Mungkin kita bisa bertemu di kafe atau tempat yang kau suka. Usulnya, matanya bersinar dengan semangat. Maya merasa jantungnya berdebar. Dia tidak pernah merasa seberani ini sebelumnya. Baiklah, aku akan memikirkan tempatnya, jawabnya, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya bergetar. Mereka melanjutkan percakapan, tetapi Maya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Ada ketegangan yang tak terucapkan, sebuah tarikan magnetis yang membuat mereka semakin dekat. Maya bisa merasakan kehangatan tubuh Rizky di sampingnya, dan itu membuatnya merasa nyaman sekaligus bersemangat. Saat kereta melaju melewati pemandangan malam yang indah, Maya dan Rizky berbagi pandangan yang dalam. Mereka saling menatap, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka menghilang. Maya merasa seolah-olah mereka berada di dalam gelembung waktu, terpisah dari kenyataan. Jika kita bisa melakukan apa saja, apa yang akan kau lakukan? Tanya Rizky, suaranya lembut dan penuh rasa ingin tahu. Maya berpikir sejenak. Aku ingin bepergian ke tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungi. Melihat dunia dan merasakan kebebasan. Jawabnya, matanya berbinar. Bagaimana jika kita melakukannya bersama? Rizky menawarkan, senyumnya membuat Maya merasa bersemangat. Kita bisa menjelajahi tempat-tempat baru, mengambil foto-foto indah, dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Maya merasa hatinya bergetar mendengar tawaran itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti Rizky akan mengajaknya untuk berpetualang. Itu terdengar luar biasa, katanya, suaranya penuh antusiasme. Namun, di dalam hatinya, ada keraguan yang mengganggu. Apakah dia benar-benar siap untuk mengambil langkah ini? Apakah dia berani meninggalkan zona nyamannya dan menjelajahi dunia yang tidak dikenal? Saat kereta melaju lebih jauh, Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah titik balik dalam hidupnya. Dia bisa merasakan bahwa Rizky adalah seseorang yang bisa membawanya keluar dari kegelapan rutinitasnya. Maya menatap Rizky, dan dalam sekejap, dia tahu bahwa dia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Dia ingin merasakan kebebasan, cinta, dan petualangan. Dia ingin menjelajahi dunia bersama Rizky, meskipun ada ketakutan yang mengintai di balik keinginannya. Saat kereta melaju menuju stasiun berikutnya, Maya merasa bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Dia tidak lagi merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Dia merasakan harapan baru, dan dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dengan semangat yang membara, Maya bersiap untuk mengambil langkah pertama menuju kebahagiaan. Dia tahu bahwa perjalanan ini akan membawa banyak tantangan, tetapi dia siap untuk menghadapinya. Bersama Rizky, dia merasa bahwa dia bisa melakukan apa saja. Ketika kereta akhirnya berhenti di stasiun tujuan, Maya dan Rizky saling menatap, dan dalam tatapan itu, mereka tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari petualangan yang tak terduga, dan Maya merasa bersemangat untuk melihat kemana perjalanan ini akan membawa mereka. Kereta melaju dengan tenang, dan suasana di dalam gerbong semakin intim. Maya dan Rizky duduk berdampingan, berbagi cerita dan tawa, seolah-olah dunia di luar jendela tidak ada artinya. Namun, di dalam hati Maya, ada perasaan campur aduk yang sulit untuk diungkapkan. Dia tahu bahwa pertemuan ini bisa mengubah hidupnya, tetapi dia juga merasakan ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa saat berbincang, Rizky menatap Maya dengan serius. Maya, aku tahu kita baru saja bertemu,
Tetapi aku merasa ada sesuatu yang kuat di antara kita. Aku ingin mengenalmu lebih dalam. Apakah kau bersedia untuk itu? Maya terkejut dengan pertanyaan itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang baru dia temui bisa membuatnya merasa begitu hidup. Namun, rasa takut akan ketidakpastian menggelayuti pikirannya. Aku tidak tahu, Rizky. Ini semua terasa begitu cepat. Jawabnya, suaranya bergetar. Rizky tersenyum lembut. Seolah-olah dia bisa merasakan keraguan Maya. Aku mengerti. Tidak ada yang terburu-buru. Kita bisa mengambil waktu kita. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar tertarik padamu. Maya merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia ingin percaya bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Tetapi rasa takut akan kehilangan dan penolakan selalu menghantuinya. Aku tidak ingin terluka, katanya, menatap Rizky dengan mata penuh harapan dan keraguan. Siapa yang ingin terluka? Rizky menjawab, suaranya lembut namun tegas. Tapi kita tidak bisa membiarkan ketakutan menghalangi kita untuk merasakan kebahagiaan. Hidup ini penuh dengan risiko, dan kadang-kadang kita harus berani mengambil langkah. Maya terdiam, merenungkan kata-kata Rizky. Dia merasa terinspirasi, tetapi juga bingung. Dia ingin merasakan kebahagiaan dan cinta, tetapi rasa takut akan kegagalan selalu menghalanginya. Namun, saat melihat Rizky, dia merasakan dorongan untuk mencoba. Ada sesuatu dalam diri pria ini yang membuatnya merasa aman dan berani. Saat kereta melaju lebih jauh, mereka terus berbincang, berbagi impian dan harapan. Rizky menceritakan tentang rencananya untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat eksotis, dan Maya merasa terpesona. Dia ingin ikut serta dalam petualangan itu, tetapi rasa takut akan ketidakpastian kembali menghantuinya. Bagaimana jika kita merencanakan perjalanan bersama? Rizky tiba-tiba mengusulkan, matanya bersinar dengan semangat. Kita bisa pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Ini bisa menjadi pengalaman yang luar biasa. Maya terkejut dengan usulan itu. Perjalanan bersama? Tapi kita baru saja bertemu. Jawabnya, suaranya penuh keraguan. Ya, tetapi kadang-kadang hal-hal terbaik datang dari keputusan yang tidak terduga. Kita bisa menjelajahi dunia bersama, dan siapa tahu, mungkin kita akan menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Rizky menjawab, senyumnya menawan. Maya merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia ingin percaya bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Tetapi rasa takut akan kehilangan dan penolakan selalu menghantuinya. Aku tidak tahu, Rizky. Ini semua terasa begitu cepat. Jawabnya, suaranya bergetar. Rizky mengangguk, memahami. Tidak ada yang terburu-buru. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Mungkin kita bisa bertemu lagi setelah perjalanan ini. Kita bisa menjelajahi kota ini bersama, atau bahkan hanya duduk di kafe dan berbicara lebih banyak. Maya merasa terinspirasi oleh kata-kata Rizky. Dia ingin merasakan kebebasan dan petualangan, tetapi rasa takut akan ketidakpastian selalu menghantuinya. Namun, saat melihat Rizky, dia merasakan dorongan untuk mencoba. Ada sesuatu dalam diri pria ini yang membuatnya merasa aman dan berani. Saat kereta memasuki stasiun tujuan, Maya merasakan campuran antara kegembiraan dan kesedihan. Dia tidak ingin pertemuan ini berakhir, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berpisah. Ini adalah perjalanan yang luar biasa, katanya, suaranya bergetar. Ya, aku juga merasakannya, Rizky menjawab, menatapnya dengan intens. Aku ingin kita bertemu lagi. Maya, ini bukan akhir. Maya mengangguk, merasakan harapan baru tumbuh di dalam hatinya. Aku juga ingin itu. Mungkin kita bisa merencanakan sesuatu setelah ini. Rizky mengeluarkan ponselnya dan memberikan nomor teleponnya kepada Maya. Hubungi aku. Aku akan menunggu pesan darimu. Maya menerima nomor itu dengan tangan bergetar. Dia merasa seolah-olah dia sedang memegang kunci untuk sebuah petualangan baru. Terima kasih, Rizky. Aku akan menghubungimu, katanya, senyumnya tulus. Saat kereta berhenti dan penumpang mulai berdiri untuk turun, Maya merasa berat untuk meninggalkan Rizky. Dia menatapnya satu kali lagi, berharap untuk mengingat setiap detail dari pertemuan ini. Sampai jumpa, katanya, suaranya penuh harapan.
Sampai jumpa, Maya. Ingat, ini baru permulaan. Rizky menjawab, senyumnya menghangatkan hati Maya. Maya melangkah keluar dari kereta, merasakan angin malam yang sejuk menyapu wajahnya. Dia menoleh ke belakang, berharap untuk melihat Rizky sekali lagi. Dia merasa lebih hidup dan bersemangat untuk masa depan. Dia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Saat dia berjalan menjauh dari stasiun, Maya merasakan perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Ada harapan baru, sebuah keinginan untuk mengeksplorasi hidup dan menciptakan kenangan yang indah. Dia bertekad untuk tidak membiarkan ketakutan menghalanginya lagi. Maya tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dia ingin mengejar kebahagiaan dan cinta, dan dia siap untuk mengambil risiko. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia merasa semakin dekat dengan impian yang selama ini dia cari. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Rizky telah memasuki hidupnya dengan cara yang tak terduga, dan dia merasa beruntung telah bertemu dengan seseorang yang bisa mengubah pandangannya tentang hidup. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dengan semangat baru, Maya melangkah ke dalam malam, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dia tahu bahwa hidupnya akan penuh dengan petualangan, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana jalan ini akan membawanya.